Selamat pagi, Mister. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang komunikasi pada usia prasekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bilkis Aditya, nomor 7, kelas X Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada usia prasekolah. Masa prasekolah atau masa anak-anak awal adalah periode pada saat anak berusia 2-6 tahun. Pada masa ini anak mulai mandiri dan mengembangkan keterampilan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih. Baik, Mister. Di sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri anak prasekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cinta Alexandra Herbert dari nomor absen 8. Di sini, ciri-ciri anak prasekolah meliputi aspek fisik, sosial, emosi, dan kognitif anak. Di sini yang saya bahas pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik merupakan penampilan atau gerak-gerik prasekolah muda dibedakan dengan anak yang berbeda dalam tahapan sebelumnya. Yang pertama, anak prasekolah umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki penguasaan atau kontrol terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri. Yang kedua, saya akan bahas tentang ciri sosial. Anak prasekolah biasanya mudah bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Umumnya, pada tahapan ini memiliki 1 atau 2 sahabat yang cepat berganti. Mereka umumnya dapat cepat menyesuaikan diri secara sosial. Mereka mau bermain dengan teman. Yang ketiga, saya akan bahas tentang ciri emosional. Anak prasekolah cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah, iri hati pada anak prasekolah sering terjadi. Mereka seringkali memperebutkan perhatian guru atau orang sekitar. Yang keempat, atau yang terakhir, saya akan bahas tentang ciri kognitif. Di situ, anak prasekolah umumnya sudah mengenal terampil berbahasa. Sebagian besar dari mereka senang berbicara, khususnya pada kelompoknya. Segitu saja penjelasan dari saya, Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Aidan Wijanti, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perkembangan anak pada masa prasekolah. Yang pertama itu ada belajar membedakan jenis kelamin. Yang kedua ada membentuk konsep dan kenyataan sosial dan fisik yang sederhana. Yang ketiga ada belajar menghubungkan dengan orang lain seperti teman bermain, orang tua, dan saudara. Yang keempat itu ada belajar mengembangkan kata hati, membedakan yang mana baik dan benar. Yang kelima ada belajar keterampilan fisik dalam bentuk permainan. Yang keenam ada belajar bergaul dengan teman-teman. Dan yang ketujuh itu Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Diana, nomor absen 9 dari jurusan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi pada masa prasekolah. Yang pertama yaitu melatih keterampilan penggunaan panca indera. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan efektif sebagai bentuk pembelajaran dan permainan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu mengembangkan konsep diri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih dan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, Mister. Perkenalkan, nama saya Putri Pratnya Paramita, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang anak. Nah, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramakan sebagai hasil pematangan yang menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pertumbuhan biologis dan fisik serta perubahan fisiologis. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan biologis dan fisik. Sejalan dengan pertumbuhan anak, dimensi eksternal pada anak masa prasekolah juga dapat berubah. Perubahan ini disertai dengan perubahan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi organ internal dan jaringan yang mencerminkan diperolehnya kompetensi secara bertahap. Nah, yang terakhir adalah perubahan fisiologis.
perubahan fisiologis yang terjadi di semua organ dan sistem yang berkaitan dengan disfungsinya. Hal ini seperti frekuensi nadi dan pernafasan serta tekanan darah. Selain itu juga terdapat perubahan-perubahan pada disfungsi dasar, termasuk metabolisme, suhu, pola tidur, dan istirahat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.